Nah, akan dilakukan tanggal 30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbahas isi atau salah satu diktum yang ada di Kepmenpan nomor 348 untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah, teman-teman ya. Nah, di sini ada satu diktum yang seringkali ditanyakan rekan-rekan kita. Jadi silahkan disimak dengan baik karena pertanyaannya itu bersifat umum ya, berlaku untuk semua rekan-rekan yang akan menjadi ASN P3K. Nah, diktum yang dimaksud di sini ada diktum kelima. Nah, apa yang ada di diktum kelima dinyatakan bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, B, dan C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Muncul pertanyaan bagaimana jika formasinya tidak tersedia. Jelas ya? Nah, ini kan jadi tanda tanya, kenapa kita disuruh mendaftar pada instansi atau sekolah begitu tempat mengajar jika formasinya kosong. Nah, terkait hal ini kembali dipertegas oleh Menpan RB melalui website resminya. Nah, di website resmi Menpan, teman-teman ya, dikatakan bahwa cermati pedoman kebijakan pengadaan P3K teknis, P3K guru, dan P3K nakes. Nah, kebetulan tadi admin buka di Menpan 348 untuk guru. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama, teman-teman ya. Diperhatikan. Pertama di sini terkait dengan alur pengadaan P3K 2024. Nah, di sini instansi pemerintah melakukan rincian formasi pada si ASN perencanaan. Selanjutnya, usulan rincian formasi ASN diperpal oleh BKN dan PAN RB dan ditetapkan oleh Menteri PAN RB. Selanjutnya adalah instansi pemerintah mengumumkan pengadaan ASN. Lanjut, peserta membuat akun dan registrasi pada SSCSN. Sampai terakhir di sini adalah penetapan NIP P3K dan pengangkatan ASN. Nah, ini adalah alur pengadaan ASN P3K. Nah, selanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan 3 peraturan, yaitu Kepmenpan 347, 348 tentang guru, dan 349 tentang tenaga kesehatan. Nah, teman-teman nakes bisa baca-baca terkait Kepmenpan untuk nakes ini di nomor 349. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, dalam pengadaan P3K tahun ini, pemerintah menyiapkan formasi P3K untuk pelamar tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Kalau guru berarti di negeri. Formasi P3K ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20. Per 22 Agustus telah ditetapkan formasi sebanyak 1,2 juta. Formasi paling besar diperuntukkan untuk P3K yaitu 1 juta lebih. Sementara itu, formasi CPNS 248.000 sekian. Nah, di sini 114.000 untuk pusat dan 134.000 untuk daerah. PLT Deputi Bidang SDM yaitu Pak Aba menguraikan, pengadaan P3K tahun 2024 diperuntukkan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga, yaitu bagi pelamar prioritas, XTHK 2 sesuai database BKN ya, terus non-ASN yang di database BKN, serta non-ASN yang aktif pada instansi pemerintah atau yang tidak masuk dalam pendataan. Itu juga boleh. Seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan menggunakan komputer assisted test dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Tidak ada istilah passing grade. Pada prinsipnya, dalam pengadaan P3K tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis. Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Kalau misalnya dibutuhkan 10 formasi, pendaftar ada 20, maka peringkat pertama sampai peringkat 10 sudah pasti dinyatakan mengisi formasi. Yang tidak kalah penting, di sini. Nah, ini yang admin tadi sampaikan di diktum kelima. Yang tak kalah penting, setiap instansi, terutama instansi daerah, harus. Nah, di sini ada pernyataan harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing. Karena di Kepmenpan 348 honorer atau non-ASN sesuai diktum pertama poin A, B, dan C
harus mendaftar pada instansi atau melamar pada tempatnya bekerja. Makanya di sini ada penekanan bahwa instansi daerah harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan daftar. Insya Allah di sini ada penekanan kepada instansi rekan-rekan bahwa teman-teman atau honor yang di sana harus dipersiapkan formasinya. Nah, kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen P3K adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Untuk pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, di mana minimal 2 tahun. Nah, untuk ahli muda 3 tahun. Syarat ini dikecualikan untuk dosen, pengawas sekolah, dan jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, lanjut. Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun. Adapun pelamar yang terdata sebagai tenaga non-ASN pada database BKN, sebagaimana disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi. Mereka misalnya sudah lolos berperingkat terbaik tapi belum sesuai lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jelas teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya lolos masuk peringkat terbaik dengan nilai tertinggi dan ternyata belum sesuai dengan lowongan formasinya, belum sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, itu bisa masuk ke dalam P3K paruh waktu. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar P3K pada pengadaan ASN. Pelamar hanya dapat melamar satu jenis pengadaan ASN. Kalau bukan PNS, ya P3K. Tidak bisa double. Nah, ini sepertinya sudah jelas jika yang di bagian bawah, teman-teman ya. Nah, ini terkait soalnya ada manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, buat rekan-rekan bisa unduh di sini juga Kepmenpannya ya. Ini buat yang kesehatan boleh, karena sering kali bertanya. Yang guru juga bisa. Nah, selanjutnya teman-teman ya, apa yang akan hadir pada tanggal 30 Agustus. Nah, kita lihat informasi lanjutannya. Nah, selanjutnya buat rekan-rekan semua, di sini ada informasi ini Sabtu 24 Agustus di mana pendaftaran P3K 2024. Momen 30 Agustus dinanti jutaan honorer. Nah, ada apa di tanggal 30 Agustus ini, teman-teman ya? Nah, oke. Kita coba cek bersama-sama. Pemerintah belum menetapkan jadwal pendaftaran P3K 2024, tetapi beredar kabar akan dibuka sekitar Oktober mendatang. Tetapi ya, sekitar perkiraan waktu tersebut bisa dimaklumi karena jumlah lowongan P3K 2024 yang disiapkan cukup banyak. Perlu waktu untuk memastikan setiap formasi benar-benar sesuai kebutuhan. Apalagi tadi teman-teman ya, teman-teman yang di sekolah negeri itu diusahakan oleh Pemdanya ada formasi di sana. Karena mereka itu sesuai Kepmenpan 348 mendaftar di tempat mengajar. Sebagian honorer kemungkinan bakal kebagian kursi P3K part-time atau paruh waktu. Berkaitan dengan seleksi P3K, nah ini ada Kepmenpan 347, ini sudah kita cek teman-teman, sudah kita buka. Kecuali yang satu ini 349, ini untuk nakes. Nah, selanjutnya pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat membuka sebanyak 4.899 formasi. Jumlah formasi P3K 2024 yang begitu banyak diharapkan bisa menuntaskan masalah honorer. Ini bisa menjadi solusi untuk penataan ASN dan non-ASN di Pemkot. Ini disampaikan oleh Wali Kota Padang, Andre Algamar, seusai mengikuti sosialisasi kebijakan pengadaan P3K secara daring bersama Menpan RB. Nah, di sini. Nah, coba perhatikan di sini teman-teman ya. Disampaikan bahwa surat keputusan atau SK penetapan formasi P3K 2024 untuk masing-masing instansi di setiap pemerintah kabupaten kota diserahkan ke Menpan RB nanti pada tanggal 30 Agustus. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi insya Allah teman-teman nanti akan lihat apakah formasinya tersedia atau tidak di instansinya itu pada tanggal 30 Agustus. Kenapa? Karena nanti penyerahan SK penetapan formasi dari Menpan RB untuk seluruh instansi daerah ya, kabupaten kota, itu nanti diserahkan pada tanggal 30 Agustus. Jadi ini bocoran dari pemerintah Kota Padang teman-teman ya, karena dia juga ikut dalam sosialisasi tersebut.
Nah, sudah pasti tanggal tersebut dinantikan para honorer untuk memastikan ada tidaknya ini formasi di instansi tempatnya mengabdi selama ini. Ada tidaknya teman-teman ya. Namun sebelum itu pemerintah Kota Padang sudah harus bersiap agar informasinya telah disampaikan dalam sosialisasi yang digelar tersebut. Nah, sementara itu asisten administrasi umum Sekretaris Daerah Kota Padang yaitu Kori Saida menyampaikan pengusulan formasi P3K terdiri dari, nah ini teman-teman yang sering kali bertanya formasi teknis. Jadi kalau di P3K di Kota Padang itu diusulkan untuk teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Dikatakan formasi itu sudah sesuai dengan ANJAP dan ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang tersebar di seluruh OPD pemerintah Kota Padang. Alhamdulillah teman-teman ya. Harapan kita pengadaan ini sudah tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan, serta dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kota Padang. Kori menyebutkan berdasarkan hasil sosialisasi itu, pihaknya akan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung. Tidak hanya itu, pihaknya juga masih menunggu penjadwalan sesuai arahan Kemenpan RB. Penjadwalan teman-teman ya. Dia juga menekankan bahwa pemerintah Kota Padang akan melaksanakan seleksi P3K 2024 mengacu kepada aturan dan perundangan yang berlaku, yang tadi 347 dan 348 serta 349 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang sering kali bertanya apakah teknis ada, insya Allah itu ada teman-teman ya, terutama di Kota Padang itu ada. Dan untuk mengetahui ada tidaknya formasi di instansi rekan-rekan, silahkan nanti dicek kembali pada tanggal 30 Agustus teman-teman ya, karena SK penetapan formasi insya Allah akan diserahkan ke instansi masing-masing. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak hari ini kita sosialisasikan tanggal 30, lalu berikutnya kami undang Bapak Ibu sekalian, mungkin ada surat berikutnya untuk tindak lanjut dari sosialisasi ini untuk dilakukan penyerahan atau pengambilan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan P3K. Nah, akan dilakukan tanggal 30 di Gerhadi Syahid Jaya seperti biasa, seperti CPNS waktu itu. Lalu kemudian khusus teman-teman di Papua akan dilakukan pada tanggal 2 September di Hotel Claro Makassar supaya tidak terlalu jauh. Sekaligus kita juga akan melakukan Monef termasuk yang seleksi guru.